Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Halim Maulana, NIM 2114010046. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang nuzul Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian nuzul Al-Quran itu sendiri. Secara bahasa, nuzul Quran berasal dari kata nazala yang artinya adalah turun, atau berasal dari kata nazala, anzala yang artinya menurunkan. Kedua kalimat itu dapat dipakai dalam penurunan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makna dari kata turun di sini adalah menunjukkan ketinggian atau kedudukan Al-Quran serta bimbingan atau ajaran yang diberikan oleh Al-Quran kepada manusia tentang perjalanan hidup manusia di muka bumi ini, serta hubungan langit, bumi, dan dunia akhirat. Selanjutnya yaitu pengertian Al-Quran secara istilah. Pengertian Al-Quran secara istilah adalah pemberitahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan cara atau sarana yang dikehendaki oleh Allah sehingga diketahui oleh malaikat yang berada di Lauhul Mahfuz, serta diketahui oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Selanjutnya yaitu adalah proses turunnya Al-Quran. Yang pertama berasal dari kata inzal, yaitu berasal dari kata anzala yunzilu, yang menunjukkan turun atau menurunkan secara umum. Yang kedua yaitu tanzil, berasal dari kata nazzala yunazzilu, menunjukkan turun dan menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Hal ini diperkuat dengan realitas bahwa kata anzala yaitu dikaitkan dengan waktu dan tempat, sedangkan kata nazzalna tidak dikaitkan dengan waktu. Selanjutnya itu proses turunnya Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Al-Quran ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitunya langit dunia, pada malam Lailatul Qadar, sehingga dihargai dan dihormati oleh para malaikat. Dia malaikat dan orang yang menerimanya yaitu adalah orang yang mulia dan diberitahukan kepada 7 penghuni langit. Selanjutnya yaitu dari Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, yaitu langit dunia, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lebih kurang 23 tahun, yaitu diturunkan pada malam Lailatul Qadar lebih kurang 23 tahun. Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, diturunkan pada tahun itu, dan ayat yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah ayat yang akan diturunkan pada tahun itu. Selanjutnya yaitu proses turunnya Al-Quran menurut jumhur ulama, yaitu As-Sa'abi dan lain-lainnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur selama 23 tahun pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur, dan bacakanlah Al-Quran itu kepada manusia dengan perlahan-lahan. Dan selanjutnya yaitu adalah cara-cara diturunkannya Al-Quran. Terdapat 3 cara dalam penurunan Al-Quran. Cara yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, yaitu langit dunia, pada malam Lailatul Qadar, itu lebih kurang 23 tahun. Selanjutnya dari Baitul Izzah, itu langit dunia, kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Selanjutnya yaitu cara yang kedua, yaitu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, diturunkan pada tahun itu hanyalah Al-Quran yang akan diturunkan pada tahun itu. Selanjutnya cara yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya yaitu adalah analisa. Yang pertama, analisa dari mana Al-Qatan dan Al-Qurtubi mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Akan tetapi pendapat yang kedua, yaitu menurut para jumhur ulama, mengatakan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis yang paling kuat, hadis yang mengatakan pendapat yang kedua itu adalah hadis yang sahih dan muktabad. Selanjutnya yaitu cara yang terakhir adalah analisa yang terakhir adalah yaitu menurut Subhi Saleh, dia mengatakan tidak ada yang benar dari ketiga cara tersebut, karena menurut dia nuzul adalah hal gaib, dan yang pasti Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Itu adalah menurut Subhi Saleh. Dan selanjutnya yaitu adalah hikmah takjim, yaitu kita menguatkan berpegang teguh pada perjuangan dan memberi dan serta memotivasi umat Islam agar berpegang teguh pada syariat. Selanjutnya yaitu adalah ayat atau surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berbeda pendapat pula para ulama. Yang pertama yaitu ayat yang pertama turun yaitu adalah Al-Alaq, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu menurut Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua yaitu Al-Fatihah, yang ketiga Al-Mudaththir, yang keempat adalah Ad-Duha. Dan yang selanjutnya itu yang terakhir adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang paling terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pendapat pula para ulama. Yang pertama yang mengatakan ayat yang terakhir turun itu adalah Quran surah Al-Maidah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga mengatakan adalah An-Nisa. Mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya tentang nuzul Quran. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.